Selama ini memang terutama di tol-tol dalam kota ya, baik di Jakarta atau Surabaya atau kota-kota besar itu kan di gerbang itu selalu, terjadi antrean ya, terutama pada jam-jam sibuk. Karena itu harus kartu e-tol dan tentunya untuk membuka, apa namanya, barrier-nya. Nah ini, tidak selalu, pengguna jalan tol itu siap dengan kartunya, mungkin ngambil dulu dari dompet atau dari kantong, atau dari mana dan kemudian juga yang menjadi permasalahan kedua adalah mungkin saldonya kurang. Nah ini, tentunya menyebabkan keterlambatan ya, mestinya kan target kita untuk setiap tap itu, 3 sampai 4 detik ya, tapi biasanya bisa sampai lebih. Nah ini bisa Mhm. menyebabkan kemacetan. Nah, dengan MLFF atau multi lane free flow dari kata-katanya sudah jelas free flow, itu tidak ada gerbang lagi. Jadi nanti, Pak, dengan aplikasi halo? ya silakan lanjutkan Ya? Pak Eka. Iya. Jadi nanti dengan aplikasi tadi seperti saya sudah sampaikan, akan terdeteksi kapan satu kendaraan itu masuk ke dalam satu ruas tol dan kapan keluarnya dan kemudian nanti secara otomatis aplikasi akan menghitung jumlah tol yang harus bayar. Jadi tanpa barrier sama sekali, tanpa hambatan, sehingga bisa nyaman, jadi tanpa gerbang dan tanpa gate. Nah ini, kita harapkan dengan demikian akan mengurangi kemacetan di gerbang-gerbang tol pada saat sibuk ya, terutama di tol-tol yang di kota besar dan kemudian juga tidak perlu lagi, sehingga tidak ada, tidak ada pengurangan kecepatan di dalam masuk ke dalam jalan tol. Jadi mudah-mudahan itu menjadi lebih efisien, berdasarkan perhitungan kami, yaitu cukup lumayan ya menghemat, Mhm. bahan bakar karena kemacetan itu bisa beberapa triliun setiap tahunnya. Mhm. Kalau belajar dari kasus Malaysia, Pak Eka yang menggunakan RFID ini Pak, Radio Frequency Identification ternyata lebih macet dibandingkan menggunakan kartu tol. Ini bagaimana antisipasinya dari BPJT jika terjadi error? Berapa kecepatan minimal kendaraan jika mendekati booth nanti? Oh, tadi seperti disampaikan, beda ya, RFID itu tetap ada gate. Jadi, dia akan membaca, kemudian gate-nya akan dibuka secara otomatis. Nah, dengan MLFF ini sama sekali tidak ada gate, ya. Jadi tidak mungkin macet, ya kecuali memang jalannya macet gitu ya. Jadi tidak ada gerbang, tidak ada barrier, maksudnya tidak ada, palang yang turun naik itu tidak ada sama sekali. Jadi tidak mungkin ada kemacetan di gerbang, karena gerbangnya sudah tidak ada. Kalau jalan tolnya macet ya mungkin ya, tapi Mhm. bukan disebabkan karena, harus bayar, ya. Nah ini Mmm. bedanya dengan RFID seperti itu, karena RFID dia masih membaca begitu mendekati gerbang tol, itu mungkin beberapa meter sebelum mencapai, palang, dia akan membuka secara otomatis sehingga, walaupun kecepatannya sebetulnya, harus tidak turun ya, kalau yang RFID yang cukup baik itu tetap harus dengan kecepatan yang, standar di jalan tol itu akan membuka secara cepat palangnya dan kemudian mobil bisa lewat. Nah ini, Mhm. mungkin karena tadi masih ada palang ya otomatis masih ada 1 atau 2 detik gitu ya dalam rangka pembukaan palang tadi. Nah kalau MLFF itu sama sekali tidak ada palang, jadi tidak mungkin macet. Tidak ada Mhm. palang, tidak ada gerbang. Jadi tidak mungkin ada kemacetan di gerbang, karena gerbangnya sudah tidak ada. Baik, Pak Eka, ini kalau, tidak salah sistem MLFF ini tidak hanya bisa mendeteksi plat nomor kendaraan juga, tapi juga bisa memantau truk-truk yang over capacity alias odol. Kalau memang iya bisa memantau, berarti bisa bisa ditindak dong atau bisa ditilang juga yang truk-truk over capacity ini? Sebetulnya antara odol dengan MLFF itu adalah sistem yang terpisah, tapi memang kita sedang berusaha untuk mengintegrasikan antara, weight in motion atau odol itu dengan MLFF. Tapi, sementara, kita masih 2 sistem yang terpisah ini Bu, jadi MLFF sendiri, WIM masih sendiri. Nanti tentunya pada satu saat juga akan bergabung misalnya dengan ETLE, ya yang dimiliki oleh polisi. Nah itu tentunya bisa idealnya seperti permintaan dari
Kementerian Perhubungan maupun Menteri PUPR sendiri, ini nantinya kita harapkan bisa terintegrasi. Tapi tahap pertama ini masih berdiri sendiri-sendiri, Bu. Jadi MLFF Hmm. Mhm. akan lebih concern kepada pemungutan tol, belum Mhm kepada mhm. aspek penindakan, ya baik penindakan WIM maupun yang lain.